Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu dalam ibadah yang akan segera kita selenggarakan pada hari Minggu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya berkat firman Allah turun atas kita dan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang mengasihi, selalu mau menyertai hidup kita. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sebab keagungan kasih ilahi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah dan kami agungkan, Allah yang mengasihi dan mencintai kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu, senantiasa mau turut hadir atas setiap kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa mengaruniakan anugerah, keselamatan, pemeliharaan atas kehidupan kami. Hari Minggu ini kami sangat bersyukur. Kami masih diberi waktu, kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi oleh Tuhan waktu untuk memuji, menyembah, dan muliakan nama-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, sebentar kami akan menyiapkan hati kami
untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkarya atas kami. Biarlah setiap firman yang taburkan, setiap firman yang kami dengar, akan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, pengenalan akan Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk memuji Tuhan. Dan biarlah setiap kesempatan, setiap waktu yang kita miliki, setiap jam, setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita memanfaatkan itu semua sebagai sebuah bagian dari perbuatan bakti kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa seringkali banyak dari saudara-saudara kita yang tidak memiliki kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, jika kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan itu untuk kita dapat beribadah, berdoa, menyembah, dan belajar dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan saya ambil atau saya dasarkan dari pembacaan kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja, pasal 17, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu
Dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup di dalam pemeliharaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berada di dalam sebuah kesulitan dan tantangan hidup adalah sebuah kenyataan yang pasti akan dialami oleh setiap orang, adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Siapapun manusianya di muka bumi ini, sejak ia lahir, ketika ia hadir di dunia ini, maka seorang manusia tidak akan pernah luput dari persoalan-persoalan kehidupannya. Tetapi bagaimana kemudian seseorang dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan hidup? Ini adalah bagian dari hasil pilihan sikap hidup manusia. Semua orang bisa mengalami tantangan. Semua orang bisa mengalami kesulitan. Mau mereka yang memiliki status sosial tinggi atau mereka yang memiliki status sosial rendah. Baik mereka yang mungkin dikatakan sebagai kelompok orang yang berpunya atau orang yang tak berpunya. Setiap orang bisa mengalami tantangan-tantangan hidup dan kesulitan di dalam porsi hidupnya masing-masing. Tetapi persoalan apakah seseorang dapat bertahan, ini adalah persoalan yang berkaitan dengan pilihan dan bagian dari hasil pilihan sikap hidup manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah tantangan kehidupan kita yang kita hadapi hari-hari ini, sebagaimana yang dialami oleh banyak orang juga hari-hari ini, maka penting bagi kita untuk dapat senantiasa diberikan sebuah kekuatan, diberi kemampuan, selalu disegarkan untuk dapat memiliki sebuah daya tahan, memiliki kualitas kehidupan yang menolong kita untuk dapat bertahan di dalam tantangan-tantangan kehidupan kita hari-hari ini. Dari manakah kemudian kita mendapatkan sumber-sumber penguatan dalam diri kita? Dari manakah kemudian kita mendapatkan inspirasi-inspirasi penting dalam diri kita? Dari manakah kemudian hati, jiwa, dan rohani kita dikuatkan? Sehingga kemudian kita mampu menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang siap, orang-orang yang memiliki daya juang, orang-orang yang senantiasa memiliki optimisme. Tentu kita tidak bisa berkata yang lain bahwa sumber kekuatan kita, sumber pemahaman kita, sumber yang memberikan kepada kita arahan, tujuan, semangat, kemampuan untuk kemudian kita bisa menghadapi hidup kita hari-hari ini adalah sumber utama kehidupan iman kita, yaitu firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada banyak sekali hal-hal yang kemudian diajarkan oleh Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam banyak tokoh-tokoh Alkitab. Di dalam bagian Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada banyak sekali peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang dapat kita temukan di dalam Alkitab, yang memberikan kepada kita banyak sekali pesan-pesan penting. Bagaimana kemudian kita dapat memahami situasi-situasi hidup kita hari-hari ini, memahami keberadaan Tuhan, memahami keberadaan diri kita sendiri, agar pada akhirnya kelengkapan pemahaman itu, sudut pandang iman yang disampaikan kepada kita, orang-orang percaya, mampu mempersiapkan kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan, cara pandang yang benar tentang hidup,
cara pandang yang benar tentang diri kita. Kegagalan dalam memahami Tuhan, kegagalan dalam memahami konteks kehidupan kita, kegagalan dalam memahami diri kita sendiri, pada akhirnya akan berakibat kepada kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan dalam kita bersikap. Dan imbasnya atau akibatnya, kita tidak dapat melihat bagaimana anugerah Allah, bagaimana karya Allah itu bekerja dalam diri kita. Karena kita sendiri salah, kita sendiri gagal di dalam memahami bagaimana sebenarnya cara kita memahami Allah, cara kita memahami hidup, cara kita memahami lingkungan kita. Dan firman Allah adalah perkataan-perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk menolong kehidupan anak-anak Tuhan, bagaimana pada akhirnya kita dimampukan untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan yang kita alami, khususnya di tengah-tengah tantangan dan kesukaran hidup yang kita sedang alami hari-hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya kita dapat bertahan di dalam tantangan kehidupan kita. Bagaimana pemeliharaan demi pemeliharaan yang Allah izinkan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya juga menjadi bagian di dalam pengalaman kehidupan kita. Salah satu kisah di dalam Alkitab yang dapat menolong kita untuk kemudian menemukan cara pandang yang benar tentang Allah, tentang fakta hidup kita hari-hari ini adalah apa yang diceritakan di dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Raja-Raja 17, ayat 1-16 yang sudah kita baca tadi. Di situ kita menemukan banyak sekali hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh firman Allah kepada kita, tentang bagaimana sebenarnya kita harus memahami hidup. Bagaimana kemudian cara kita bersikap. Bagaimana kita memahami Allah, bagaimana kita memahami fakta-fakta hidup, bagaimana kita memahami seluruh unsur-unsur di dalam kehidupan ini, bagaimana kemudian kita mengambil pilihan-pilihan sikap yang tepat terhadap hidup, terhadap kenyataan, terhadap diri, terhadap Allah, bahkan terhadap berbagai unsur-unsur materi yang ada di dalam hidup di dunia ini. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana kemudian kehidupan kita diajar oleh firman Allah agar kita dapat bertahan di dalam tantangan kehidupan kita yang sukar hari-hari ini. Bagaimana kemudian kita harus membangun sebuah sikap-sikap yang positif, sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang tepat, yang pada akhirnya membuat kita dapat merasakan pertolongan demi pertolongan, anugerah demi anugerah, pemeliharaan demi pemeliharaan yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Saudara, di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1-16 tadi, ada sebuah fakta yang diceritakan di dalam bagian ayat-ayat itu, yaitu fakta di mana terjadinya musim kekeringan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Elia. Hal penting yang kemudian kita ingin garis bawahi adalah bagaimana kemudian Allah memelihara Nabi Elia. Bagaimana kemudian Elia dapat merasakan pemeliharaan itu. Bagaimana kemudian pemeliharaan itu harus kita lihat di dalam sebuah konteks kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah kondisi kehidupan sebagaimana yang ingin disampaikan di dalam Alkitab. Saudara, cerita tentang Nabi Elia itu ada di tengah-tengah konteks kehidupan umat Israel yang hidup di dalam dosa. Sejak pasal 15, pasal 16 dari kitab 1 Raja-Raja, saudara dapat melihat bagaimana penulis menyampaikan kehidupan raja-raja Israel yang hidup di dalam dosa. Sampai kepada pasal yang ke-17,
Alkitab menampilkan seorang tokoh penting yang kemudian menjadi figur penting di tengah-tengah masyarakat Israel, yang dari dalamnya kemudian Allah ingin mengajarkan sebuah prinsip kehidupan yang penting untuk dipahami oleh orang-orang percaya, tidak hanya untuk membawa mereka mengerti tentang bagaimana sebenarnya kehendak Tuhan, tetapi juga menolong mereka untuk dapat melihat karya-karya Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, dua hal yang ingin saya sampaikan dari inspirasi penting kisah Nabi Elia ini bagi kita, pesan-pesan firman Allah yang dapat kita gali dari perikop bagaimana pemeliharaan Allah dinyatakan atas Nabi Elia ini, membuat kita dapat menemukan dua hal penting yang kemudian akan kita gali dari dua perikop ini. Nah, saudara, hal yang pertama yang kemudian dapat kita temukan, dapat kita gali dari kebenaran firman Allah sehubungan dengan peristiwa kekeringan yang dialami oleh Nabi Elia itu, kita kemudian dapat mengangkat sebuah pesan penting yang pertama, bahwa di tengah-tengah menghadapi kesukaran, di tengah-tengah menghadapi tantangan-tantangan yang sulit, maka setiap kehidupan anak-anak Tuhan perlu untuk memiliki sebuah keyakinan yang tetap tinggi bahwa Allah, pribadi yang kita layani, pribadi yang kita sembah, adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan anak-anaknya. Inilah poin penting yang sebenarnya ingin disampaikan di dalam perikop Nabi Elia dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ini, saudara. Masa-masa sukar, masa-masa sulit, tantangan-tantangan kehidupan, itu tidak selalu menjadi sebuah kenyataan yang harus dipahami di dalam sebuah cara pandang yang negatif. Kesukaran, masa-masa kekeringan, masa-masa sulit tidak harus selalu dipahami sebagai sebuah hal yang negatif. Karena di dalam Alkitab, saudara, kita menemukan bahwa kadang-kadang masa-masa sukar itu diizinkan oleh Allah terjadi justru sebagai bagian dari cara Allah untuk menunjukkan bahwa Ia itu adalah Allah yang penuh kuasa dan berdaulat atas umatnya. Dan oleh karena itu, Ia ingin agar setiap umatnya itu memberikan sebuah respon yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi, saudara, di dalam kisah ini menunjukkan hal itu, bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan anak-anaknya. Jika Allah kemudian mengizinkan masa-masa sulit itu ada di dalam kehidupan Israel pada waktu itu, Allah juga ingin menunjukkan bahwa Ia sanggup memelihara kehidupan anak-anaknya, kehidupan hamba-hambanya yang tetap mau mengambil sebuah sikap untuk tetap berpaut pada Allah, mengambil sikap untuk tetap menyembah Allah, mengambil sikap untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kisah Elia, saudara, di dalam ayat ini sangat kontras dengan kisah dari raja-raja di dalam kisah-kisah sebelumnya. Kisah Elia ini tiba-tiba tampil untuk memberikan sebuah warna yang berbeda tentang bagaimana karya Allah bekerja di dalam diri seseorang. Raja-raja yang cenderung hidup di dalam dosa, mereka tidak dapat melihat bagaimana karya Allah bekerja di dalam hidup mereka. Mereka hanya melihat bagaimana Allah menghadirkan penghukuman demi penghukuman atas hidup mereka. Tetapi di dalam pasal 17 tampillah seorang Elia, seorang yang membawa figur tentang bagaimana sebenarnya harus membangun kehidupan di dalam Tuhan.
Dan di dalam figur ini Allah menunjukkan bagaimana karya pembelaannya di dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara, hal pertama yang kemudian kita dapat tangkap di dalam pesan dari pembacaan kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ini bahwa kita sebagai orang percaya harus terus memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan kita. Keyakinan inilah yang kemudian membawa Elia juga untuk tetap hidup di dalam Allah. Keyakinan ini juga yang membawa Elia pada akhirnya merasakan pemeliharaan dari Allah. Elia tetap terpelihara di tengah-tengah masa kekeringan. Elia sebagai seorang nabi Allah tetap terpelihara. Elia sebagai seorang pribadi yang mau menyandarkan dirinya kepada Allah, mau hidup di dalam kebenaran, mau terus melayani di dalam kekudusan, membuat Elia dapat menunjukkan perbedaan pilihan sikap hidupnya dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan raja-raja tadi. Dengan kehidupan umat Israel yang ada pada waktu itu hidup di dalam dosa. Ahab telah membawa hidup Israel hidup di dalam dosa. Dia menghadirkan dewa-dewa kafir. Dia membawa umat untuk menyembah Baal. Dia membawa orang Israel menyembah Asyera. Dan akhirnya ketika masa kekeringan itu terjadi, itulah yang dialami oleh Ahab. Itu yang dialami oleh Israel. Dialami oleh orang-orang yang tidak hidup di dalam kehendak Allah. Tetapi Elia di dalam cerita ini ditunjukkan sebagai figur yang mendapatkan sebuah perlakuan yang berbeda dari Ahab, dari kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Sekalipun mereka mengalami sebuah kekeringan, Elia mendapatkan jaminan pemeliharaan Allah. Mengapa? Karena Elia terus membangun sebuah keyakinan bahwa Allah itu sanggup untuk memelihara kehidupannya. Elia mewujudkan keyakinan bahwa Allah sanggup memelihara kehidupannya dengan mengatakan kebenaran-kebenaran firman Allah kepada Ahab bahwa Allah akan mendatangkan kekeringan kepada Israel. Kecuali ketika Elia mengatakan bahwa itu selesai. Perkataan Elia ini menunjukkan keyakinan yang besar kepada Allah. Dan keyakinan inilah yang pada akhirnya membawa Elia terus mengalami karya demi karya yang dikerjakan oleh Allah dalam hidupnya. Termasuk ketika Israel masuk pada masa-masa kekeringan. Elia dipelihara oleh Tuhan. Penulis ingin menampilkan pesan ini, bahwa ketika engkau yakin bahwa Allah itu sanggup memelihara kehidupan, kau akan merasakan. Ketika engkau menjadikan Allah satu-satunya Allah, ketika engkau menjadikan Dia satu-satunya pribadi yang layak disembah, engkau akan melihat bagaimana Ia bekerja dalam dirimu. Ini persoalan keyakinan. Dan keyakinan ini perlu untuk terus dibangun. Dalam masa-masa sukar seperti ini, saudara, ketika keyakinan itu tidak ada, kita akan menjadi orang yang gampang untuk digoyahkan. Ya, tantangan-tantangan yang berat, kondisi-kondisi yang sulit, pasti akan mudah menggoyahkan kehidupan kita. Saya tidak tahu mungkin sudah berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sudah goyah mengalami tantangan kehidupan seperti ini. Karena memang ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilewati. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Dan mungkin sudah ada banyak dalam diri kita keraguan demi keraguan. Saudara, jangan beri tempat dan jangan biarkan keraguan-keraguan itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena keraguan demi keraguan itu tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang baik dalam diri kita. Keraguan demi keraguan, ketidakpercayaan demi ketidakpercayaan, justru akan melahirkan sebuah pilihan-pilihan sikap yang tidak tepat. Kita justru akan memperburuk kehidupan kita hari-hari ini.
justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk melihat karya demi karya yang Allah mau kerjakan dalam diri kita. Ingat saudara, persoalan bertahan, ya, ini adalah sebuah pilihan. Persoalan bagaimana kita mampu bertahan atau tidak, ini adalah sebuah pilihan. Bertahan tidak hanya dalam arti bagaimana kita survive di dalam kebutuhan kita, tetapi bertahan bagaimana kemudian kita memelihara keselamatan hidup kita. Bertahan bagaimana kita memelihara hati dan iman kita. Bertahan untuk kemudian kita tidak tergoda, tidak tergiur kepada pilihan-pilihan sikap kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana kemudian kita bisa bertahan? Di satu sisi kita tidak kehilangan iman kita, namun di satu sisi kita juga mendapatkan pemeliharaan, jaminan pemeliharaan dari Allah. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-16 ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki keyakinan sebab Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu. Allah lah yang menjadi sumber dari segala berkat-berkat kehidupan kita. Miliki keyakinan. Kalau Allah yang sanggup mengizinkan kekeringan itu terjadi, Alkitab ingin mengatakan, Dia juga yang sanggup memelihara kehidupan Elia. Kalau Allah juga yang mengizinkan segala sesuatu ini terjadi dalam diri kita hari-hari ini, saudara, Tuhan juga ingin mengatakan kepada kita bahwa aku pun sanggup untuk memelihara engkau. Aku pun sanggup untuk memelihara anak-anakku. Aku pun sanggup untuk memelihara hamba-hambaku. Siapakah mereka? Mereka yang tetap memelihara keyakinan mereka untuk tetap percaya bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan anak-anaknya. Keyakinan inilah yang menolong kita untuk tetap bertahan, hidup di dalam kebenaran, sekaligus menikmati karya pemeliharaan dari Allah, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Elia. Ini hal pertama, saudara, yang kita dapatkan dari pemahaman Alkitab, dari pembacaan 1 Raja-Raja 17 ini, bahwa bagaimana kita dapat bisa bertahan, bagaimana kemudian kita mampu menghadapi tantangan ini. Tetap pelihara keyakinanmu. Tetap pelihara keyakinanmu bahwa Allah sanggup memelihara hidupmu. Keyakinanmu lah akan menggiring engkau tetap memiliki optimisme, tetap memiliki semangat, tetap memiliki daya juang untuk tetap bertahan, untuk tetap berjuang, menghadapi kesulitan, bahkan tantangan kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, saudara, hal penting apakah yang kemudian dapat membuat kita bertahan dalam tantangan kehidupan di tengah-tengah kesukaran ini? Yang kedua adalah kita harus memiliki pemahaman bahwa karya pemeliharaan Allah itu sangat berhubungan langsung dengan ketaatan dan sikap hidup benar di hadapan Allah. Ini pesan kedua yang ingin disampaikan dari pembacaan 1 Raja-Raja 17 ini. Bahwa karya pemeliharaan Allah tadi itu berhubungan langsung dengan ketaatan hidup kita. Berhubungan langsung dengan sikap hidup benar. Artinya bahwa mereka yang hidup di dalam hukum kehendak Allah, hidup dalam firman Allah, mereka yang akan tetap terpelihara oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan kita kepada Allah sangat mungkin terganggu. Ketaatan kita kepada Allah sangat mungkin hilang dari diri kita. Sangat mungkin itu terjadi. Hal apa yang kemudian dapat membuat ketaatan kita itu terganggu? Hal yang ingin disampaikan di dalam bagian ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa sebenarnya godaan-godaan yang dapat membuat ketaatan kita itu terganggu, loyalitas kita, iman kita terganggu, adalah ketika keterbatasan pikiran kita membuat kita membatasi cara Allah
bekerja. Hal yang paling berbahaya yang sebenarnya kita bisa temukan di dalam pembacaan ini adalah bahwa ketaatan kita kepada Allah itu bisa terganggu ketika kita mengizinkan keterbatasan pikiran kita ini menggiring kita untuk membatasi cara Allah bekerja bagi kita. Ketika kita membatasi cara Allah untuk bekerja dan berkarya dalam diri kita, maka kita pun akan kehilangan kesempatan dan ketaatan kepada Allah. Orang yang cenderung membatasi cara Allah bekerja karena memang dia lebih memberi tempat kepada cara pikir yang terbatas itu, dan kemudian membatasi Allah bekerja. Oh, Allah harusnya begini kalau mau menolong saya. Oh, Allah harusnya begini. Tidak bisa begitu, tidak bisa dengan cara yang lain. Harus begini. Maka kecenderungan kita yang suka membatasi cara Allah bekerja akan membuat kita juga kehilangan banyak kesempatan untuk Allah menolong kita. Kita kehilangan kesempatan untuk dapat hidup di dalam ketaatan. Karena ketika pikiran kita berkata, ini tidak baik, ketika pikiran kita dalam keterbatasan kita berkata, ini tidak menguntungkan, maka seringkali kemudian tindakan kita itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita ini. Ketika pikiran kita berkata, ini rugi, kemudian kita mengambil pilihan-pilihan sikap yang membuat kita berpikir bahwa pilihan itu adalah pilihan yang tidak mendatangkan kerugian. Kita perlu hati-hati dengan pikiran-pikiran kita. Kita perlu hati dengan pemahaman-pemahaman kita. Ya, oke, memang kita diberi hikmat oleh Tuhan, saudara. Tetapi hati nurani kita, pikiran kita tidak selalu suci. Ya, kadang-kadang disusupi oleh banyak sekali hal-hal yang kemudian merusak diri kita, merusak pikiran kita, merusak keyakinan kita. Ya. Ada banyak hal yang dapat mengganggu kita, saudara. Ya. Kalau saja pikiran kita tidak terganggu, saya kira kita tidak punya kesempatan untuk melakukan dosa. Tapi kita tahu hidup di tengah dunia yang berdosa ini, pikiran kita, hati kita, nurani kita dapat terganggu. Dan ketika itu sudah masuk, dia menyusup dalam pikiran kita. Dia mulai membangun sebuah benteng-benteng yang membuat kita kadang-kadang bisa membatasi cara Allah bekerja. Dan ketika kita membatasi cara Allah bekerja, bahwa seakan-akan kita bisa mengontrol Allah, bahwa pertolongan itu harusnya datang dari ini, dan kemudian kita mengabaikan hal yang lain. Kita berpikir bahwa yang benar itu A, lalu kita mengabaikan yang B, hanya karena yang A sesuai dengan selera kita, hanya karena A kita anggap menguntungkan kita, hanya karena A kita anggap itu lebih baik, sementara B kita anggap tidak baik, menurut selera kita, menurut pikiran kita, menurut kemanusiaan kita. Hal ini dapat membuat kita kehilangan kesempatan, bahkan sikap untuk taat kepada firman Allah. Misalnya, saudara, cara pandang kita terhadap harta, cara pandang kita terhadap jabatan, cara pandang kita terhadap kekuasaan atau prinsip sebagai kita anggap satu-satunya sumber kehidupan yang paling benar, maka saudara, orang yang cenderung melihat harta sebagai sesuatu yang penting, dia akan mengambil pilihan-pilihan sikap bagaimana dia dapat mengamankan hartanya. Orang yang cenderung melihat jabatan itu sebagai sesuatu yang penting, dia akan mengambil pilihan sikap bagaimana dia mengamankan jabatan-jabatannya. Orang yang cenderung melihat kekuasaan, atau orang yang cenderung memiliki pandangan-pandangan tentang sesuatu, dia cenderung akan mengamankan hal itu dan melihat yang lain lebih buruk. Saudara, terhadap hal-hal ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita harus menguji semua prinsip-prinsip itu di dalam kebenaran firman Allah. Agar kita tidak membatasi cara Allah bekerja. Kita tidak kehilangan kesempatan. Kita tidak kehilangan waktu. Kita tidak kehilangan ketaatan kita. Hanya karena kita salah di dalam menentukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang seharusnya. Kita bisa salah dalam menentukan prioritas-prioritas ini. Kita bisa salah dalam menentukan banyak hal
yang baik menurut kita. Saudara bisa cek di dalam kebenaran firman Allah, saudara bisa cek dalam fakta kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita Amsal berkata, ada orang yang berpikir bahwa itu jalan yang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Artinya orang bisa salah berpikir. Orang bisa salah di dalam memahami. Dan kalau orang salah berpikir, salah memahami, dia bisa kehilangan kesempatan, bisa kehilangan waktu, dia bahkan bisa kehilangan ketaatan. Tetapi ketika seseorang itu memberi ruang yang benar terhadap kebenaran firman Allah, dia akan dapat melihat bagaimana Allah bekerja dalam dirinya. Bahkan ketika kita sedang berurusan dengan Allah, saudara, kita tidak bisa membatasi cara-cara Allah bekerja. Maka satu-satunya sikap penting yang perlu kita bangun di dalam diri kita terkait dengan Allah adalah bagaimana kita membangun ketaatan, ketundukan kepada firman Allah. Ketika kita lebih memilih selera kita kehilangan kesempatan itu. Ketika Allah berkata, Elia pergi ke sungai Kerit. Elia nurut. Nanti aku akan memberikan kepadamu makanan, roti dan daging dari burung gagak. Elia nurut. Saudara tahu burung gagak itu adalah salah satu hewan yang dianggap hewan najis. Dianggap sebagai hewan yang najis di dalam perjanjian lama. Kalau saja kemudian pandangan-pandangan ini terus menguasai Elia mungkin saja bertanya, kok Tuhan ngasih saya makan dari burung yang najis? Membawa makanan dari burung yang najis. Lalu kemudian Elia seakan-akan mengatakan, tidak mau Tuhan. Elia tidak akan mendapatkan kesempatan. Di sini Elia diajar untuk betul-betul tunduk kepada kedaulatan Allah. Allah berkata, aku akan pakai burung gagak itu. Dan di dalam ayat ini kita melihat tidak ada penolakan dari Elia. Dan betul, Elia dipelihara oleh Allah. Elia dipelihara pada masa-masa kekeringan itu. Dia mendapat makanan daging, roti dari burung gagak. Dia bisa minum dari sungai Kerit. Elia taat kepada Allah. Elia tahu bahwa sumber kehidupannya bukan pada burung gagak itu, bukan pada sungai Kerit itu, tetapi pada Allah. Kemana Allah menggiring Elia? Elia taat. Elia tahu sungai Kerit bisa kering, gagak bisa berhenti. Dan Elia tetap meyakini bahwa Allah sanggup berkarya untuk menyatakan yang terbaik. Elia tidak mau membatasi pikirannya. Yang Elia hanya pikirkan adalah bagaimana kemudian dia mengikuti perkataan-perkataan Allah. Sejauh itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, Elia mencoba mengikutinya. Walaupun mungkin penuh dengan tanda tanya. Ini kalau saya coba kemudian menempatkan diri saya pada diri Elia, mencoba memahami secara psikologis keadaan Elia, yang mungkin secara manusia mungkin bertanya, kenapa lewat gagak? Setelah dipelihara sekian waktu kemudian sungai Kerit kering, Elia bertanya lagi, loh kok kering? Ya ini fakta dalam hidup. Kita tidak bisa mengandalkan semua yang ada di dunia ini. Dan Allah ingin membuktikan itu kepada Elia. Allah ingin juga mengajar Elia, aku sanggup memelihara engkau tidak dengan satu cara. Aku sanggup memelihara engkau dengan banyak cara. Dan ketika Allah mengizinkan sungai Kerit kering, gagak berhenti, Allah ingin menunjukkan bahwa memang tidak ada yang bisa diandalkan dari apa-apa yang kita miliki di dunia ini. Kita tidak bisa kemudian menganggap bahwa semuanya itu pasti langgeng. Hanya satu yang langgeng, pemeliharaan dari Allah. Kerit bisa kering, sungai Kerit bisa kering, gagak bisa berhenti. Tetapi pemeliharaan Allah, kalau itu dia izinkan terjadi, tidak akan pernah kering. Karena Allah sanggup memelihara dengan banyak cara. Nah, saudara membaca, setelah sungai Kerit kering, gagak berhenti,
Allah memerintahkan lagi kepada Elia, pergilah ke Sidon, pergilah untuk ke satu tempat di mana engkau akan aku pelihara oleh seorang janda di Sarfat. Kalau kemudian Elia hanya sekedar mengandalkan pikirannya, kenapa sih harus ke Sidon? Kenapa sih harus ke Sarfat? Itu kan daerah kafir. 2 kali, saudara. Burung gagak, burung yang memang najis. Yang kedua, daerah Sidon adalah sebuah daerah yang di luar wilayah Israel. Tetapi Allah berkata, engkau akan dipelihara oleh janda Sarfat di sana. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kenapa seorang janda Sarfat di Sidon? Saudara, saya merenungkan 2 bagian cerita ini dengan sungguh-sungguh. Mengapa Tuhan izinkan gagak dan Sarfat? Gagak burung yang najis dalam hukum Israel, saudara bisa baca di Imamat. Sedangkan Sidon ini wilayah kafir. Tapi kemudian saya menyimpulkan bahwa inilah cara Allah untuk menolong. Allah dapat menggunakan banyak cara. Allah berdaulat penuh atas caranya. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan hanya dituntut apakah engkau taat. Kita sebagai anak Tuhan hanya diajak untuk taat kepada firman itu. Dan disitulah engkau dapat melihat pemeliharaan Allah. Salah satu bentuk ketaatan yang kemudian diajarkan Allah lagi di dalam cerita ini adalah lewat kehidupan janda Sarfat itu. Di mana di dalam cerita ini, ketaatan janda Sarfat ini juga yang kemudian membawa kehidupannya dapat terpelihara oleh Allah bersama-sama dengan Elia. Sekali lagi, Allah ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita untuk dapat menentukan apa-apa yang baik saja. Karena pikiran kita bisa keliru. Pikiran kita bisa gagal. Maka firman Allah ingin mengajar kita bahwa Allah lah sumber yang menjadi faktor utama bagaimana kemudian kita dapat memelihara, kita dapat terpelihara di dalam Allah, kita dapat menghadapi berbagai macam kekeringan, tantangan kehidupan kita yang berat ini. Kalau kemudian Elia bertanya kenapa harus janda, dan Elia memutuskan untuk tidak mengikuti firman Allah, Elia tidak akan terpelihara. Ketika janda Sarfat ini hanya lebih mementingkan logikanya, iya ini tepung cuma sedikit, minyak cuma sedikit, masa aku mau berikan kepada engkau Elia? Aku makan aja untuk anakku karena besok aku udah mati. Janda itu juga tidak akan pernah dapat terpelihara. Tokoh Elia, tokoh janda di Sarfat mengajarkan satu hal penting, yaitu ketaatan. Mereka tidak mau membatasi cara Allah bekerja. Karena Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, sanggup menolong mereka dengan cara apa saja. Sungai Kerit bisa kering. Pertolongan lewat burung gagak bisa berhenti. Tepung bisa habis. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, maka Tuhan akan mencukupkan segalanya. Yang dibutuhkan adalah ketaatan yang penting. Pemeliharaan Allah berhubungan langsung dengan ketaatan dan sikap kehidupan kita yang benar. Saudara, hal yang kedua ini, jangan pernah ragukan kebenaran firman Allah. Setiap kehendak yang Allah ingin untuk kita pahami adalah bentuk dari cara Allah memelihara hidup kita. Setiap firman Allah yang Ia sampaikan adalah bentuk dari cara Allah untuk memelihara hidup kita. Karena itu persoalan ketaatan kepada firman adalah persoalan yang penting. Hidup kita harus kita bangun di dalam sebuah sikap yang taat kepada firman itu. Pada perkataan-perkataan Allah.
Kita perlu untuk terus membangun sebuah sikap taat kepada firman Allah. Mengerti firman Allah dan mulai untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman itu. Jadikan dia menjadi standar utama dalam diri kita. Jadikan firman Allah sebagai standar dalam keputusan-keputusan hidup kita. Ya. Kita boleh pakai akal kita boleh gunakan pikiran kita. Tetapi kebenaran firman Allah harus menjadi standar untuk kita kemudian memikirkan itu. Bagaimana kemudian firman Allah meresap, menyatu di dalam seluruh keputusan-keputusan hidup kita. Ingat, pikiran kita, hati kita seringkali dipengaruhi oleh daging kita. Persoalan untung rugi, egoisme, sikap mementingkan diri kita seringkali kemudian mempengaruhi cara kita memahami kehendak Allah. Seringkali kita lihat kebenaran firman Allah menjadi sesuatu yang absurd, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang terlalu moralis, sesuatu yang terlalu tinggi, sesuatu yang terlalu kita anggap sebagai sesuatu yang utopis, sesuatu yang terlalu mengawang-awang. Kita lupa bahwa sebenarnya firman Allah adalah kunci bagaimana pemeliharaan Allah itu kita nikmati. Memang untuk melakukan firman Allah, seperti Yesus katakan, kita dibawa masuk kepada jalan yang sempit dan tidak banyak orang menyukainya. Tidak banyak orang yang kemudian mengambil pilihan itu. Tapi ketahuilah saudara, bahwa pilihan untuk hidup kepada firman, pilihan untuk hidup kepada Allah adalah sebuah pilihan yang mampu membawa kita terpelihara, membawa kita menikmati pemeliharaan dari Allah. Jangan pernah ragukan firman Allah. Jangan pernah ragukan kebenaran firman Allah. Lakukanlah firman Allah. Hidupilah firman Allah. Walaupun mungkin secara daging kadang-kadang bertentangan dengan daging kita, dengan pilihan-pilihan kemanusiaan kita yang hanya kadang-kadang lebih mementingkan daging kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap ikut kepada firman Allah. Ketika figur ketaatan yang disampaikan oleh Alkitab lewat Elia, lewat janda Sarfat ini, dinyatakan kepada kita, kita melihat hasil yang jelas dari pilihan-pilihan sikap hidupnya. Ketika mereka yang lain mengalami kelaparan, ketika mereka yang lain tidak mengalami pertolongan dari Allah di dalam cerita itu, janda Sarfat, Elia, sebagaimana yang ingin disampaikan dalam firman Allah itu, melihat pertolongan Tuhan. Inilah pesan yang ingin disampaikan Alkitab kepada kita. Ketaatan kita kepada firman menghasilkan sebuah karya Allah yang besar dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan demi pemeliharaan dari Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua akan terpelihara oleh Allah ketika kita menjadikan firman ini sebagai unsur pertama dari seluruh dasar keputusan-keputusan hidup kita. Jangan pernah meremehkan kebenaran firman Allah. Jangan pernah batasi cara Allah bekerja. Dia Allah yang tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu, siapkanlah hatimu untuk senantiasa dapat mengerti, dapat memahami, dapat melakukan, hidup dalam ketaatan pada firman. Engkau yang akan melihat. Engkau sendiri akan melihat hasilnya. Engkau sendiri akan melihat bagaimana Allah akan bekerja dalam dirimu. Kehidupan sulit, tantangan-tantangan kehidupan adalah sebuah fakta, kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi persoalan bagaimana seseorang dapat bertahan, itu adalah bagian hasil dari keputusan pilihan sikapnya. Ambillah pilihan yang terbaik, ambillah sikap yang terbaik. Maka disitulah saudara akan melihat karya pemeliharaan dari Allah. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian.
kita naikkan satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Bagaimana kami dapat bertahan menghadapi tantangan hidup, kenyataan hidup yang sulit ini. Kami perlu Engkau. Kami perlu diajar untuk memiliki keyakinan kepada Engkau. Kami perlu diajar bahwa ketaatan kami, kesungguhan kami untuk mengikuti firman-Mu berakibat langsung pada karya pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau memelihara Elia, kami mohon Tuhan peliharalah kami. Beri kami kekuatan untuk taat pada firman-Mu. Beri kami keyakinan, beri kami kemampuan untuk memahami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk kami muliakan. Kami tidak bisa mengandalkan hidup kami kepada apa yang kami miliki. Kami tidak bisa mengandalkan hidup kami pada sumber-sumber kehidupan yang kami miliki, karena semua akan sirna. Hanya satu yang tidak dapat sirna, yaitu kasih Tuhan. Karena itu terus Tuhan, Engkau bekerja dan berkarya. Tolong kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, memahami kehendak Allah, taat kepada pilihan-pilihan sikap yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Teruslah bekerja, teruslah berkarya di dalam hidup kami. Bahkan dalam diri anak-anak-Mu, dalam diri jemaat-Mu. Biarlah mereka semua tetap melihat pertolongan Tuhan, demi pertolongan, terjadi dalam hidup mereka setiap hari.
Bapa, sebentar kami akan menutup ibadah kami. Kami mohon tangan berkat Tuhan kiranya turun atas kami, turun atas bangsa kami, turun atas seluruh keluarga, kaum kerabat kami, dimanapun mereka berada. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.